Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini kita akan kembali lagi ya membahas tentang apa sejarah. Dan sejarah yang akan kita bahas itu adalah tentang satu sosok yang bernama KRT Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, yang oleh sebagian orang itu diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, sebelum ke sana, saya akan membacakan ya silsilah nasab dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, di mana beliau KRT Sumo Diningrat, ayahnya adalah Tumenggung Jaya Diningrat Manten, KRT Jaya Ningrat 1, bin Adipati Jaya Ningrat atau Gajah Kelena, bin Tumenggung Jawi Nata atau Tumenggung Gajah Cilik, bin Demang Puspa Truna atau Demang Jawi Nata atau Tumenggung Gajah Mada atau Tumenggung Gajah Gede, bin Kiai Wonokrio atau Bagus Jaka Krio atau Kria atau Kiai Kria, dan seterusnya. Itu adalah nasab yang atau silsilah nasab yang tertulis di Keraton Ngayogyo Arto. Nah, lalu sebelum lebih jauh, bahwa KRT Sumo Diningrat itu pada tahun 1774 itu sempat menjabat sebagai seorang Bupati Jaba, ya, Bupati yang kedua saat itu. Kemudian pada tahun 1779 itu diangkat menjadi seorang Wedana Jero, ya. Nah, kemudian untuk latar belakang dari keluarganya, di mana KRT Sumo Diningrat itu merupakan cucu dari Hamengkubuwono I, tapi dari jalur ibunya, lantaran KRT Sumo Diningrat itu memiliki ayah yang bernama KRT Jaya Ningrat. Itu menikah dengan RA atau Raden Ayu Jaya Ningrat binti Hamengkubuwono I. Lalu kemudian KRT Sumo Diningrat itu menikah dengan putri dari Hamengkubuwono II, ya, yang intinya adalah KRT Sumo Diningrat itu menikah dengan sepupunya, karena Hamengkubuwono II itu merupakan paman dari KRT Sumo Diningrat. Artinya antara KRT Sumo Diningrat kemudian dengan Hamengkubuwono II dan Hamengkubuwono I, nah itu masih dalam keluarga yang masih dekat, dalam lingkup keluarga yang masih dekat. Nah, sehingga hal ini sangat jauh jika dikatakan bahwasanya KRT Sumo Diningrat itu merupakan alias dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, di sini ada satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Yasir Arafat dengan judul KRT Sumo Diningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Semarang, ya. Dimana langsung saja saya bacakan dan nanti akan saya tampilkan di layar. KRT Sumo Diningrat adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II. Tadi yang saya sebutkan, ayahnya KRT Jaya Ningrat I menikah dengan Raden Ayu Jaya Ningrat binti Sultan Hamengkubuwono I. Nah, berarti Sumo Diningrat itu, KRT Sumo Diningrat masih cucu dari Hamengkubuwono I. Makam KRT Sumo Diningrat berada di jajaran Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di dalam sebuah cungkup di sisi Masjid Mi'rajul Muttaqin Allah. Titik. Di dalam tatanan pemerintah Sultan Hamengkubuwono II, KRT Sumo Diningrat menjabat sebagai Bupati Jaba kedua. Kemudian pada tahun 1794 Wedana Jero pertama pada tahun 1797 yang tadi saya sebutkannya. Nah, belakangan ini muncul opini dan penetapan KRT Sumo Diningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Syekh Ramat Jati oleh Majelis Salim Darul Hashimi. Disebut pula bahwa makam tokoh ini berada di Lamper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Opini ini cukup menjadi pertanyaan besar di kalangan para pengkaji sejarah dan anak turun serta kerabat KRT Sumo Diningrat, Sultan Hamengkubuwono II, serta anak turun KRT Jaya Ningrat. Sebab selama 200 tahun lebih sejak kematiannya pada 1812
pada tragedi Geger Sepehi, KRT Sumodiningrat tercatat dalam seluruh catatan nasab hidup di Yogyakarta sebagai anak KRT Jayaningrat, seorang Bupati Remame Keduk, bukan seorang Habib atau Sayyid. Nah, di sini jelas ya, bahwasanya itulah sekelumit dari biografi KRT Sumodiningrat menurut versi Keraton Ngayogyakarta serta catatan sejarah yang ada di dalam perpustakaan mereka. Kemudian tulisan ini akan melakukan kajian atas opini serta penyebutan KRT Sumodiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ada dua sumber utama yang sudah dipublikasikan secara luas yang dijadikan sasaran kajian di sini. Yang pertama adalah sebuah tulisan tesis magister yang disusun oleh Siti Fatimah di Prodi Interdisciplinary Islamic Studies pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 yang berjudul Peran Habib Hasan bin Toha atau KRT Sumodiningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono II, yaitu 1792 sampai 1819. Tesis ini diujikan pada Jumat 21 Juni 2019. Nah, otoritas yang dijadikan rujukan tesis ini adalah tokoh-tokoh kunci dalam penarasian Habib Hasan sebagai KRT Sumodiningrat atau sebaliknya. Di antara mereka adalah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang merupakan keturunan kelima Habib Hasan. Nah, jadi Habib Lutfi bin Yahya itu merupakan keturunan dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ya, padahal tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya KRT Sumodiningrat itu bersambung pada Kiai Ageng Ngerang satu, ya, yang kemudian Kiai Ageng Ngerang 2, Kiai Ageng Ngerang 3, Kiai Ageng Panjawi, Adipati Progala Pati 1, Adipati Pragola Pati 2, Kiai Wonokrio terus sampai kepada KRT Sumodiningrat. Nah, tentu dengan adanya klaim bahwa ini adalah leluhur dari Habib Lutfi bin Yahya, maka kalau memang itu benar, berarti Habib Lutfi bin Yahya bukan Habib gitu. Dan jika nasabnya itu bukan kepada siapa KRT Sumodiningrat, tapi kepada Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya berarti di situ terdapat pembelokan sejarah. Entah oleh siapa ya. Di situ ada pembelokan sejarah bahwasanya KRT Sumodiningrat itu ya bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya kan? Nah, dan di sini kita ketahui bahwasanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu merupakan kakek yang kelima dari Habib Lutfi bin Yahya. Penulis tesis ini Fatimah juga merujuk pada Husain Bahir Suyodipura bin Yahya yang merupakan keturunan ke-7 dari Habib Hasan dan Uwais bin Yahya yang merupakan keturunan ke-6 Habib Hasan. Selain itu, tesis ini diperkuat dengan wawancara penulisnya kepada Dr. Ahmad Athaillah, seorang sejarawan yang telah menulis banyak karya ilmiah dalam bidang sejarah. Itu untuk sumber pertama ya. Hasil sumber pertama itu adalah tesis ilmiah, tesis magister Siti Fatimah yang diujikan di Universitas atau UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Itu sumber pertama. Nah, adapun sumber kedua, manaqib Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dibacakan oleh Sulistyo Eko Cahyono pada acara peringatan Maulid Nabi dan Haul KRT Sumodiningrat atau Habib Hasan bersama Habib Lutfi bin Yahya 18 Desember 2021. Itu 2 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Yang ditayangkan secara langsung di Tautan gitu. Oleh akun MT Majelis Taklim Darul Hashimi Jogja mulai menit atau jam atau itu ya. Manaqib ini juga dibacakan di acara Haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya di kesempatan lainnya. Sehingga dua tesis ini itu sudah tersebar dan sudah dipublikasi dan menunjukkan bahwasanya KRT Sumodiningrat itu diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, lanjut. Ada pemaparan yang ada di dalam tesis tersebut, yaitu sebuah tesis yang ditulis oleh Siti Fatimah. Di halaman 33-34 terdapat silsilah Habib Hasan bin Toha bin Yahya berdasarkan data wawancara dengan Habib Lutfi bin Yahya. Ya, karena memang Habib Lutfi bin Yahya adalah keturunan Habib Hasan bin Toha bin Yahya ya. Oke. Dan silsilahnya adalah sebagai berikut. Habib Hasan bin Habib Toha atau Sayyid Tohir bin Habib Muhammad Al-Qodi bin Habib Toha bin Habib Muhammad bin Habib Syekh bin Habib Ahmad bin Habib Yahya Ba'alawi bin Habib Hasan bin Habib Ali bin Habib bin Imam Alwi An-Nasik bin Imam Muhammad Maula Dawileh bin Imam Ali Maula Darok bin Imam Alwi Al-Wuyur bin Imam Fakih Muqaddam bin Muhammad Ba'alawi bin Ali bin Imam Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ba'alawi dan seterusnya. Ya, intinya Habib lah ya, keturunan dari Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah sana.
yang nasabnya sampai sekarang itu masih diperselisihkan. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Dr. Yasir Arafat? Nah, ini tanggapan dari Dr. Yasir Arafat. Silsilah KRT Sumodiningrat bin KRT Jayaningrat I yang merupakan menantu Sultan Hamengkubuwono II berbeda dengan silsilah Habib Hasan bin Toha bin Yahya di atas. Di bawah akan dipaparkan silsilahnya. Yang kedua, tidak ada data tentang silsilah KRT Sumodiningrat berdasarkan catatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun sumber-sumber otoritatif yang lain yang dijadikan sebagai buku induk penasaban keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi, silsilah KRT Sumodiningrat di sini hanya bersumber dari satu pihak, yaitu pihak Habib Lutfi bin Yahya. Nih, nggak tahu ya apakah hal ini sudah dilaporkan kepada yang berwajib atau belum untuk meluruskan sejarah ini. Allahu a'lam. Kita tunggu saja ke depannya. Nah, kemudian langsung ya, karena risalah ini cukup lumayan panjang, jadi saya bacakan saja ringkasan dari tulisan ini. Nah, saya akan bacakan dalam beberapa poinnya, lumayan banyak juga poinnya ini. Saya akan baca di halaman ke-6, ya, kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal. 1. KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. 2. KRT Sumodiningrat yang tercatat sebagai menantu Sultan Hamengkubuwono II adalah tokoh yang juga sekaligus cucu Sultan Hamengkubuwono I, tadi yang saya jelaskan. Tokoh ini pula yang dalam berita kolonial dan babat tradisional di Jawa disebut Singo Barong. Ya, berarti lakopnya itu adalah Singo Barong, bukan yang tadi Kramajati, bukan ya. Kemudian jadi yang ketiga, jadi gelar atau sebutan Singo Barong itu milik KRT Sumodiningrat, bukan milik Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Keempat, ayah KRT Sumodiningrat adalah KRT Jayaningrat. Siapa KRT Jayaningrat? KRT Jayaningrat I adalah menantu Sultan Hamengkubuwono I yang menikah dengan Raden Ayu Jayaningrat atau Jayaningrat. Sumber Mayodokusumo 1988-10. Raden Ayu Jayaningrat adalah anak keempat Sultan Hamengkubuwono I. Keenam, urutan nasab KRT Sumodiningrat dari atas sebagai berikut sesuai dengan yang tertera di dalam serat Salasilah para leluhur Kadanu Rejan 1899. Kiai Ageng Ngerang 1 mempunyai anak Kiai Ageng Ngerang 2 atau Kiai Bodo Pajang. Kemudian punya anak Kiai Ageng Ngerang 3 atau Kiai Buyut Pati. Kemudian memiliki anak Kiai Ageng Panjawi atau Kiai Ageng Pati. Kemudian memiliki anak Adipati Pragolapati 1, memiliki anak Adipati Pragolapati 2, kemudian memiliki anak Kiai Wonokrio atau Bagus Jakakriya atau Kiai Krian, memiliki anak Demang Kuspatruna atau Demang Jaya Winata atau Tumenggung Gajah Mada atau Tumenggung Gajah Gede, memiliki anak Tumenggung Jawinata atau Tumenggung Gajah Cilik, memiliki anak Adipati Jaya Ningrat atau Gajah Telena, memiliki anak Tumenggung Jaya Ningrat Manten atau KRT Jayaningrat 1, kemudian memiliki anak KRT Sumadiningrat Jejeran. Nah, berarti nasabnya itu bukan kepada Habib ya, bukan kepada Ba'alawi, tetapi kepada Kiai Ageng Ngerang 1. Kemudian poin yang ke-7, KRT Sumadiningrat memiliki 4 orang adik, yaitu Raden Tumenggung Wirya Winata Jejeran, Raden Tumenggung Janingrat Jejeran, Raden Ayu Rangga Madiun, Raden Tumenggung Wirya Diningrat, sesuai dengan yang tertulis dalam serat Salasilah para leluhur Kadanu Rejan. Kemudian KRT Sumadiningrat menikah dengan GKR Gusti Kanjeng Ratu Bendara, putri Sultan Hamengkubuwono II dari hasil pernikahannya dengan GKR Kedaton. Sesuai di dalam buku Mandoyo Kusumo 1988, Sejarah Ratu, dan Serat Salasilah para leluhur Kadanu Rejan. 9. KRT Sumadiningrat gugur akibat keganasan serangan Inggris ke Yogyakarta pada peristiwa Geger Sepehi. Peristiwa ini diceritakan dalam Babat Sepehi di kukuh ketiga pada 1-7. Babat Sepehi bercerita tentang peristiwa Geger Sepehi. Karya ini ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat, anak Sultan Hamengkubuwono II, yang memang langsung berada di tengah-tengah pertempurannya. Artinya catatan yang menjadi sumber dari kejadian Geger Sepehi itu adalah catatan yang sezaman, karena ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut, yaitu anak Sultan Hamengkubuwono II ya, atau bisa jadi kakak ipar atau adik iparnya KRT Sumodiningrat itu. Ya, selanjutnya poin yang ke-10, setelah buku dalam Geger Sepehi
Jenazah KRT Sumediningrat dibawa untuk dimakamkan di Jajaran pada jam 10 malam. Makam KRT Sumediningrat berada di Tanah Pamutihan yang memang merupakan haknya di Pesarian Astana Gedong, Jajaran Wonokromo Bantul di Jakarta. Tepat di sisi barat Masjid Kagungan Dalem Mi'rajul Muttaqin Allah. Dulu, masjid ini disebut Masjid Sumodiningrat sesuai dengan catatan Serat Salasilah Para Leluhur Raden Urjan 1899 halaman 208. Yang ke-11, makam KRT Sumediningrat berada di dalam sebuah cungkup khusus di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian atau Kiai Wonokrio, seorang ulama besar Mataram Islam pada zaman Sultan Agung hingga Amangkurat II, yang tiada lain merupakan leluhurnya sendiri. Jadi leluhur keberapa itu? Keempat apa kelima itu ya. Oke, lanjut. Yang ke-12, menjadi maklum bila KRT Sumediningrat dimakamkan tepat di bawah atau di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian yang merupakan punca atau leluhurnya. Memang beginilah adat atau budaya pemakaman di Jawa. Tokoh tertentu akan dikuburkan di sebuah lahan yang sama dengan para leluhurnya. Kemudian poin ke-13, sedangkan di makam ini ada makam Adipati Jayaningrat, Kiai Gajah Lena yang merupakan kakek KRT Sumediningrat. Makamnya berada tepat di dalam cungkup khusus di sisi selatan pengimaman masjid. Dan yang ke-14, perkawinan KRT Sumediningrat dengan GKR Bendara tidak membuahkan keturunan. Nah, berarti perkawinan KRT Sumediningrat dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendara itu atau dengan sepupunya sendiri ya, yang merupakan anak dari Hamengkubuwono II atau sekaligus cucu dari Hamengkubuwono I itu tidak membuahkan keturunan ya. Kemudian yang ke-15, hanya saja di luar cungkup makam KRT Sumediningrat ada makam KRT Sumanegara. Bapak ini adalah anak KRT Sumediningrat dari istri lain. Sayangnya Serat Salasilah hanya menyebutkan nama sang anak, bukan nama sang ibu atau sang istri lain itu. Nah, poin ke-16, KRT Sumanegara adalah Bupati Wedana Distrik Mausan dalam pengasih hingga Nanggulan. Selain itu ada pula makam keponakannya, KRT Tirtanegara bin KRT Jayaningrat. KRT Tirtanegara merupakan Bupati Mausan Kalibawang. Kemudian ke-17, belakangan ini makam KRT Sumediningrat di Jajaran oleh Majelis Taklim Darul Hasyimi Yogyakarta. Juga disebut sebagai makam Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya. Silahkan dicek narasi Sulistyo Eko Cahyono di dalam link YouTube di atas, juga di link berikut. Ya, gitu ya. Yang ke-18, narasi penyebutan makam KRT Sumediningrat di Jajaran sebagai makam Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya adalah sebagai berikut. 1. Dalam narasi Sulistyo Eko Cahyono disebutkan di menit 2:42:13 bahwa ketika terjadi penyerangan oleh Legiun Inggris yang bertujuan untuk mencari Habib Hasan, kediaman Habib Hasan di Jajaran Bantul didatangi. Pada saat itu Habib Hasan melakukan koordinasi di dalam Keraton Ngayogyakarta. Kedua, di menit 2:42:20, Sulistyo Eko Cahyono mengatakan bahwa Habib Ahmad yang tinggal di Suwonotan sedang ada di Jajaran ketika Legiun Inggris datang. Pasukan Inggris mengepung rumah Habib Hasan, Habib Ahmad lalu mengaku sebagai Habib Hasan kepada Inggris. Alasannya karena Habib Hasan diperlukan strategi dan kesatriaannya oleh Keraton. Atas alasan itu Habib Ahmad mengaku jadi Habib Hasan. Di menit kedua 45:00, Sulistyo Eko Cahyono mengatakan bahwa keluarga Habib Hasan termasuk Habib Ahmad dan putra-putrinya ditahan dan meninggal. Ini terjadi pada tahun 1812 Masehi. Habib Ahmad dimakamkan di Jajaran dan dikenal dengan nama KRT Sumediningrat sebagai pengalihan agar pencarian Habib Hasan mengendor. Makam Jajaran dimitoskan angker sehingga Inggris tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang dimakamkan. 19 ya, poin yang ke-19, berdasarkan analisis atas data istri Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang bertentangan dengan data historis di atas, cerita tentang Habib Ahmad yang dikatakan mengaku sebagai KRT Sumediningrat yang disebut dimakamkan di Jajaran ini tentu saja palsu. Babat Sepehi menceritakan secara rinci di mana posisi KRT Sumediningrat saat itu hingga ia dibunuh. Diceritakan juga di sana bagaimana KRT Sumediningrat menjaga pos pertahanan bagian Tenggara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama dengan KRT Wirya Winata adiknya sendiri. 20. Babat Panular yang ditulis oleh Pangeran Arya Panular juga menceritakan keadaan kematian KRT Sumediningrat dalam peristiwa Sepehi itu. 21. Makam Jajaran di barat Masjid Mi'rajul Muttaqin Allah adalah pemakaman anak turun Kiai Krian atau Kiai Wonokrio. KRT Sumediningrat adalah cucu buyut Kiai Krian. Sekali lagi menjadi maklum bila jenazahnya dimakamkan di sana sebab memang itu pemakaman leluhurnya. 22. Sangat ganjil jika dikatakan bahwa makam KRT Sumediningrat di Jajaran merupakan makam Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya. 23. Berdasarkan semua analisis di atas, jelas sekali bahwa KRT Sumediningrat yang disebut menantu Sultan Hamengkubuwono II
dan menjabat sejumlah jabatan penting di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat hingga meninggal pada tahun 1812 bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya dan bukan pula Syed Ahmad bin Toha bin Yahya. 24. Makam KRT Sumadiningrat berada di jajaran Wonokromo, Bantul, Yogyakarta, tepat di sisi barat Masjid Mi'rajul Muttaqin Allah, bukan di Semarang. 25. Makam KRT Sumadiningrat dan seluruh leluhur hingga anak keturunannya di jajaran Wonokromo, Bantul, Yogyakarta harus dijaga dan dirawat, terutama anak turun Kiai Krian, Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Hamengkubuwono II, dan seluruh kaula Mataram, terutama oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada catatan tambahan yang disampaikan oleh Dr. Yasir Arafat. Sampai di sini menjadi jelas bahwa KRT Sumadiningrat bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bila ingin melihat lebih jauh peluang hubungan antara Habib Hasan bin Toha bin Yahya dengan Sultan Hamengkubuwono II, maka ada beberapa asumsi yang bisa ditelusuri. 1. Mungkin saja Sultan Hamengkubuwono II menikahkan karwa selirnya Mas Ayu Rantamsari dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Hanya saja perlu diperiksa apakah ada data yang berbicara tentang itu, atau paling tidak catatan dan ingatan anak keturunan Hamengkubuwono II. Yang kedua, bila ternyata Sultan Hamengkubuwono II memberikan garwa selirnya pada Habib Hasan, itu masih mungkin. Sebab memang para sultan terkadang menghadiahkan salah satu istrinya untuk bawahannya atau orang yang ia kehendaki. Yang ketiga, sayangnya di dalam catatan manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dibacakan oleh Sulistyo Eko Cahyono dan kajian ilmiah Siti Fatimah, tidak ada keterangan tentang istri Habib Hasan yang merupakan mantan selir raja. Semoga risalah yang singkat ini bermanfaat, terutama untuk para pengkaji sejarah, pecinta sejarah perjuangan para ksatria Mataram Islam, anak turun Kiai Krian, anak turun para Sultan Hamengkubuwono dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Wallahu a'lam. Yogyakarta 6 Juli sampai 15 September 2023. Nah, dari sini jelas ya, bahasanya memang tidak ada bukti catatan mengenai status KRT Sumadiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Karena memang dari sisi data juga tidak dikuatkan, ya. Dari sisi data tidak ada yang menunjukkan bahwasanya KRT Sumadiningrat adalah seorang Habib, gitu kan. Kemudian juga dari data silsilah, data keluarga keraton itu pun juga tidak ada. Semuanya hanya klaim-klaim belaka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Ya, di sini nanti akan saya lampirkan atau saya tampilkan ini foto dari makam KRT Sumadiningrat, ya, yang kiri itu. Kemudian cungkup makam KRT Sumadiningrat, ya. Kemudian yang ketiga itu makam KRT Tirta Negara, itu adiknya ya kalau nggak salah ya. Kemudian ini ada KRT Wirya Winata, adik KRT Sumadiningrat, kanan. Cungkup makam ini berada tepat berdampingan di sisi barat cungkup makam KRT Sumadiningrat. Yang tadi itu anaknya. Makam KRT Sumanegara, nah ini fotonya, dan selesai. Yang barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, terutama khususnya dalam bidang sejarah. Dan tentu kita akan selalu tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah kata Bung Karno itu, jangan sekali-kali engkau lupakan sejarah. Kalau ungkapan dari Kiai NU, jas hijau, jangan sekali-kali engkau hilangkan jasa ulama. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.